Polisi tak kena, sekarang tak kena, ada saya. Udah keluar uang, terjadi permusuhan sendiri. Sudah ke depan. Contoh itu satu, itu dengan polisi. Dengan syariat Islam pun pernah, bukan seluruhnya kita pernah berbuat. Ini cerai kawin itu, kalau secara adat agak kurang timbulan masalah konflik. Kalau ada, yang tadi ada parang. Secara hukum sah, hukum tidak bisa kita larang. Orang sudah bisa kawin lah. Tapi untuk ketenteraman di masyarakat juga, naluri masyarakat juga. Rumah ini dengan rumah ini bisa kawin, itu memang syariat menyuruh. Karena istilah adat kita ini kan lagi je dengan siput kan, kan lagi seperti mata uang. Satu, yang kedua macam yang sudah pasti adat ini ada pagar daripada syariat kan gitu. Kita sebagai pakar kan memang yang perlu kan pagarnya diperkuat. Kalau memang pagarnya diperkuat, bagaimana tanam padi di tengah-tengahnya itu kan? Yang perlu pagarnya supaya jangan masuk hewan kan gitu. Tapi Bapak tadi siapa namanya Pak? Insinyur? M besar. Insinyur M Yusin Saleh. MBA. Bapak Dalda Aceh. Saya ada banyak. Saya terlalu dari peternakan. MBA. Peternakan, bagian peternakan, ada spol PT. Sudah paling rumah sudah. Sospol di mana? Di sini Bu. Kes Banglin Mas. Sudah. Ya di tangan Bapak inilah yang adat ke depan yang lebih Ini begini Pak. Sama kalau istilah kita ini artinya 15 tahun. top down dengan bottom up itu memang sejajar gitu. Karena senang. Bapak pun pemegang polisi itu adalah dari top down itu. Inilah cuma itu masih ada celah Pak. Di Melabuh kejadian pembebasan itu sekarang sudah dihitung ulang Pak. Memang batang kelapa itu sudah dibayar 50.000. Kita mengirim surat ke Bupati, ke Gubernur segala macam untuk ditinjau ulang proses pembayaran batang kelapa itu. Sehingga Pak Surya Paloh sekarang sudah meninjau ulang dan sekarang sudah dijalankan pembayaran mestinya. Padahal sudah dibayar, sudah sah bayarnya. Tetapi karena nggak sesuai, itu kan mereka lakukan secara diam-diam. Bahkan sudah dilakukan pembodohan terhadap masyarakat. Akhirnya ditinjau ulang sekarang di Labu. Saya rasa kalau di sini itu perlu ditinjau ulang juga. Itulah mungkin dari Bapak sendiri yang harus memperkuat ini. Sebab masyarakat begitu diganti dengan uang segitu, ya saya rasa sudah habis uangnya. Ya udah. Mungkin ya yang diganti. Kemarin macam ini, macam ETA. Alhamdulillah lah. Berdeder ke Arab, ke naik haji. Alhamdulillah dari segi situnya kan alhamdulillah ada 10 orang semua berangkat ke situ karena susah. Tapi untuk masa depannya, sebab kita ini saya tertarik ngomongin Bapak tadi. Itu kan menghasilkan. Ya, menghasilkan bukan batang mati. Kayak itu tadi ilmu baru saya itu. Ini perlu ditinjau ulang Pak. Perlu diklarifikasikan. Data pembayarannya sudah ada dulu. Iya. Si A kena 50. Iya. Tinggal dihitung secara benar sekarang. Iya. Bukan ditambah batang baru sekarang. Itu enggak. Yang itu aja. Daftar perhitungan lama. Penting ada misalnya si A dapat 100 batang dibayar. Cuma pembayaran kemarin 50.000. Nah sekarang kan pembayaran yang sebenarnya. Sudah Pak. Kalau dari segi tanaman udah. Kalau dari segi bangunan gimana itu? Bangunan biasa orang tuh kita lakukan pendekatan, dibuat rumah baru biasa. Mau dilakukan itu orang. Cuma melalui pendekatan Bapak yang dibuat itu. Sebab masyarakat kita kalau kita beban terus mana ada sih? Contoh begini Pak. Kemarin juga di tengah saya itu ada gubuk. Ada gubuk sawah. Di sana dihitung kalau gubuk sawah Pak. Betul. 15 juta. Gubuk sawah. Gubuk apa?
tempat istirahat siang. Itulah, bukan untuk nginap, tapi tempat istirahat siang. Sana dibayar 15 juta. Ya, ini informasi lah. Bagaimana masukan kan kita tidak. Tapi yang memang rasio diterima otak kan itu aja. Kita pun kan tidak berbuat macam-macam. Kadang-kadang Mama Mia gitu kan. Kalau sudah kena ada siapa saja. Sebab dalam kearifan lokal kita Pak, itu bubuk di mata orang, tetapi istana bagi kita Pak. Ya. Istana bagi orang belum tentu istana bagi kita. Kita salat duhur di sana. Istana kita itu Pak. Nah. Di situ golek-golek siang itu dapat inspirasi bagus ya. Tengok sawah, tengok. Teman kalau misalnya ada bocor kita lihat bintang di situ. Bukan karena miskinnya kita, bukan nggak sanggup kita buat membuat atap baru, tetapi satu kenikmatan bagi kita di duduk siang itu. Maka istana bagi kita, gubuk bagi orang. Ini kan baru jadi buah. Tetapi di sana ada seorang obat, imam, pedua, raya, kena bakat dan kepala kampung, empat-empatnya tukang gap. Kalau sekarang mesti jalan. Jadi jual tanah sebenarnya mereka tahu di kampung. Saya gini, kalau ada peraturan, kalau di Batak kan ada di daerah-daerah ya, kalau di daerah apanya enggak lagi. Misalnya ketika ada orang luar yang beli tanah yang bukan marga di daerah situ, memang diberikan gitu. Tapi sistemnya tidak boleh dijual lagi ke orang luar. Kalau di sini berlaku enggak yang seperti itu? Jadi sehingga ketika dia pindah, tanah ini kembali ke masyarakat adatnya di situ. Enggak ada ya? Ini kembalinya gini. Setiap warga menjual tanah, pertama lingkaran keluarga. Kalau dia tidak mampu, lingkaran kanan kiri itu. Ya, yang tanah sebelah itu siapa mungkin dia mau perluas. Karena kita mengacu pada syariat tetangga itu adalah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Baru sekampung itu, siapa dalam kampung itu. Lingkaran keempat orang lain. Coba gini Pak, dalam hal masuk investor, di daerah yang sudah banyak masuk investor, banyak kita temukan ini Pak. Misalnya itu mau diambil emas di Pame misalnya. Iya, Pame ya, Pame. Sebelum itu dilakukan eksplorasi untuk uji coba semacam pendidikan dulu semacam. Tapi dalam struktur lebih jauh mereka sudah pelajari itu ada, pasti macam. Cuma cara pembuktian nyata yang belum, maka dilakukan pengeboran. Iya. Ketika dilakukan pengeboran, itu istilahnya misalnya bapak pemilik saham investor yang terbesar. Ini bapak yang melakukan kerja di lapangan. Iya. Bapak kerja terus lapangan pengeboran. Iya. Bapak ini mencari saya. Saya bisa aja bapak kirim ke Pame untuk berkeluarga dengan orang Pame, untuk kawin dengan orang Pame, untuk tinggal buat rumah dengan Pame, untuk merantau dengan Pame. Setelah saya duduk misalnya 3 bulan, 4 bulan, saya kan sudah merakyat dengan orang Pame. Maka saya akan mencari tanah dengan orang Pame. Cari tanah ya otomatis tanah yang saya beli yang daerah-daerah koordinasi dengan bapak tadi, ini daerah ini pengeboran emas, daerah ini pengeboran minyak emas. Saya yang beli karena saya sudah dirasakan oleh orang Pame itu masyarakat Pame. Iya. Harga kan harga masyarakat Pame, bukan harga dari investor yang akan masuk situ untuk ladang emas. Sehingga misalnya 1 hektar bisa dapat misalnya dengan 2 juta, dengan 3 juta atau 5 juta atau paling tinggi 10 juta. Saya bisa beli terus. Tapi uang yang saya beli itu bukan uang saya, uang bapak juga. Sehingga saya bisa beli 50 hektar situ. Jadi ketika terjadi eksplorasi emas itu, masyarakat nggak akan dapat apa-apa. Karena di eksplorasi itu tanah yang sudah saya beli dengan harga murah. Tapi kalau bapak langsung sebagai investor membeli kepada masyarakat, otomatis kan mahal. Bisa aja 1 hektar itu 100 juta. Biasanya investor itu dikirim mafianya dulu. Iya. Ini pun masyarakat harus bapak beri kesadaran, jangan cepat terjebak dengan siapapun. Ada kami jumpai seperti itu. Kemarin kami jumpai di Betung. Mungkin Delima boleh cerita itu. Dia orang Batak, marga Monggal, guru katanya di situ dia. Jadi dia beli tanah di situ 10 hektar. Dengan harga 9 hektar dan harga 10 juta dari masyarakat.
hektar yang Itulah. dia beli. Udah masih lajang kata dia. Udah dia masih baru guru di sini, tapi karena dia udah diterima masyarakat, jadi dia dikasih lah beli tanah. Ternyata kan datanglah investor ini yang mau nambang emas ya. Gitu. Iya. Jadi sekarang tanah dia itu udah diincar lebih mahal. Jadi dengan dia lah yang beruntung sebenarnya. Iya. Seperti makalah tanah, tapi kita kan nggak tahu dia dipakai perusahaan Iya. atau memang asli dia mau berinvestasi. Secara di situ. intelijennya kita Tapi tidak tahu misalnya persis. bapak ini yang tadinya yang punya tanah kan dia hanya dapat 90 Iya. juta. Sementara aku misalnya Selumbanggal tadi udah beli, udah ditawar perusahaan, misalnya aku itu misalnya 100 juta per hektar, berarti berapa kali lah keuntunganku. Baru Jadi enam- misalnya baru 6 bulan. hal-hal seperti itu perlu juga dijelaskan ke masyarakat di sini gitu, supaya hati-hati dalam membuat tanah. Bukannya kita tidak menerima orang luar Iya. ya Pak ya, tapi kita juga memproteksi Ada daerah kita. harga diri kita pun ada. Itu terlibatkan perkantoran terlibat tuh. Sebab kalau ada tanah seperti itu, kenapa dia jual lebih tadi murah? Investor itu kepala kampung di sekitar semua dilibatkan, mungkin memang dilibatkan semua. Itulah Ini begini Pak. Nah, yang terakhir yang sudah ini begini. Betul, kepala kampung aja yang lain. Secara kepemerintahan orang itu membuat suatu panitia pembebasan tanah. Iya, panitia Situ itu makanya kita tidak bisa ngomong dulunya. itu Dia panitia sudah- 11 nggak ada lembaga ada di dalam. Tidak ada. Kepala kampung aja masuk. Berkampung aja dia. Kadang kepala kampung ini kan dalam struktur Itu pemerintahan ya. Kakinya sebelah kan. Iya, tapi dia harus, makanya harusnya di tim 11 ini khususnya aja istilahnya. MAA terlibat di situ Pak. Itulah. Dalam tim 11 itu masuk. Jangan sampai Musbidah plus saja. Begitu ada plusnya nggak ada lagi MAA. Yaminnya nggak ada, Yamin aja masuk MAA. Ya, yang plusnya udah nggak ada lagi MAA. Ini begini Pak, kami pun secara pribadi walaupun secara selama ini tidak ada yang mengacu kepada adat itu belum, walaupun oknumnya memang itu mungkin seperti kepala desa misal itu ada oknumnya secara adat desa, tapi karena dia sudah panitia 11 kan tidak masuk lagi ranah adat itu tidak masuk lagi. Paling kepala desa itu apa daftar berapa batang kopi, berapa paling kan gitu, karena yang mengetahui jumlahan itu adalah kepala desa. Kira-kira ya, ada ini dari pengalaman yang sudah ini lah Pak. Ini contoh kasus Pak di daerah Aceh Barat di Kecamatan Samatiga. Cok Selamat. Jadi harga tanah yang ditawarkan kepada pemilik tanah ini Rp6.000 per meter. Udah. Akhirnya dipanggil ke kantor bupati mereka setelah putus ini. Dipanggil ke kantor bupati mereka, duduklah di hadapan tim 11. Iya. Dibayarlah situ. Waktu teken kuitansi tanah terima uang, mereka terkejut. Cuma nggak bertanya. Ada satu orang bertanya, Pak, kenapa gini? Ambil terus. Udah. Itulah. Saya teringat di sana diputuskan 6.000, hari ini sudah 11.000. Tekennya. Uangnya genap 11.000. 11.000 diberikan, genap 11.000, kan 6.000. Udah akhirnya bawa pulang. Ada yang beli sepeda motor terus, ada segala macam, ada yang bawa pulang ke rumah. Jadi mereka kan udah luar biasa ini kan, biasanya 6.000, 5.000 diberikan. Ini 6.000, 11.000. Kemudian pada malamnya tim 11 ini datang lagi ke rumah, tuk udah pintu. Mana punya kami tadi? Baru terkejut mereka, minta balik lagi. Itu kejadian di Serambi. Mungkin di Serambi termuat itu. Bisa Bapak buka itu di Serambi dimuat minta ke Serambi. Kami angkat kemudian. Akhirnya ya utuh dikembali ke mereka 11.000 ya udah diambil balik. Diambil. Sempat camat itu kena juga. Camat masuk kena juga, sekcam kena juga. Ini yang gedor-gedor pintu. Malam. Gedor pintu minta balik uang 5.000. Yang 5.000. Yang 5.000 untuk mereka. Itu biasa dilakukan itu. Maka kekuatan Bapak ya harus Bapak susun. Ini PR sangat luar biasa bagi Bapak ini. PR yang sangat luar biasa. Beginilah Pak. Minimal begini. Nama itu yang memegang itu pun di sana juga pula kita nih harus bukan kita